Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah. Tidak terasa 13 hari kita sudah lewati di bulan Februari. Banyak hal yang sudah kita lewati berkat pergumulan. Tetapi bersyukur Tuhan membawa kita di pagi hari ini untuk kita semua beribadah, kita semua menaikkan pujian kita, syukur kita ke hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengawali ibadah ini. Tentunya saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh, kita menyiapkan hati kita untuk kita bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini. Mari bersaat teduh sejenak. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang setia di dalam memelihara hidup kami. Kami bersyukur di tengah-tengah kondisi situasi saat ini ya Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami. Dan hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kerinduan kami hendak menaikkan ucapan syukur kami hendak menaikkan puji-pujian kami ke hadapan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau melawat setiap kami yang ada pada pagi hari ini, baik saudara-saudara yang ada di rumah, yang saat ini mengikuti ibadah secara online, maupun kami yang ada di dalam gereja ini. Kiranya Tuhan melawat setiap kami, dan biarlah kami boleh menikmati ibadah pagi hari ini. Kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera Allah ada di dalam setiap kami yang pada saat ini beribadah. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan atau tugas sehingga mereka tidak dapat mengikuti ibadah, kiranya Tuhan memberkati. Dan kami menyerahkan ya Tuhan setiap penata-layan Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami sehingga boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan akhirnya kami menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Terpujilah Allah. Allah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar. Sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, Tuhanlah dunia, bergenar, bergenar, mendengar suaranya. Katakanlah demi putranya, terpuji padanya sebab nikmatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan
dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan pujikan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala pelanggaran kita di minggu-minggu yang sudah kita lalui. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya Bapa yang di surga, kami sungguh merasakan kasih anugerah-Mu. Kalau saat ini kami boleh datang kepada Tuhan, dengan kerendahan hati kami mau mengakui segala kesalahan, pelanggaran kami yang sudah kami perbuat
di dalam 1 minggu yang sudah kami lalui. Tetapi kami melalui lagu yang kami nyanyikan, kami percaya ada pengampunan Tuhan dalam hidup kami. Engkau mau memulihkan kami dan memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini, di dalam ibadah ini kami boleh mengalami sukacita Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, yang mengikuti ibadah juga di rumah. Engkau memberkati kami semua, dan biarlah hari ini lagi di saat kami mengikuti ibadah, ada damai sejahtera dari Tuhan, sukacita dari Tuhan meliputi hati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya mengajak untuk sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Sebuah perintah baru kuberikan kepadamu, agar engkau saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihimu, engkau juga saling mengasihi. Silakan duduk kembali, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta dalam hidup kami. Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang selalu memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Engkaulah pencipta dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau pencipta hidupku, Kau yang memelihara jiwa kami, Tuhan. Pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian,
hidupku. Engkau adalah pemilik hidup kami Tuhan, pemilik hidupku. terima kasih Tuhan. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu, segala pujian dan syukur Amin Tuhan. Engkau adalah Allah yang mulia dalam kehidupan kami. kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Benar Tuhan, segala pujian hanya kebahagiaan Tuhan. Engkau adalah Allah yang awal dan akhir sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami mau bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Saya mau melihat seberapa banyak Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini, yang ada di rumah merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Boleh lambaikan tangannya semuanya. Dan yang ada di Zoom, boleh dinyalakan kameranya ya. Kita mau bersama-sama bersukacita di hadapan Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, kalau di pujian ini mengatakan oh, hari ini kurasa bahagia, tapi saya melihat Bapak Ibu ini belum bahagia gitu ya, belum terlihat untuk sukacita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu ini dengan sukacita. Nanti boleh tunjuk kanan kiri, katakan kau adalah sahabatku. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini
saja berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya, katakan kau sahabatku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. kau sahabatku. Kau sahabatku, Amin. saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Engkau adalah sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. oh Tuhan. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan. Kita katakan dengan yakin sambil tunjuk kanan kirinya. Kasih Kau Dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau. ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu Amin. kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih. Sekali lagi ya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini boleh membuka Alkitabnya. Kita masing-masing akan bermazmur bagi Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-132 sampai yang ke-135. Mazmur pasal yang ke-119 ayat 132 sampai yang ke-135. Kita akan baca bersama-sama, yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berpalinglah kepadaku dan kasihilah, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku.
Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tema bulan ini, bagaimana kita belajar untuk bagaimana kita mengasihi sesama. Di minggu lalu Pak Rio sudah mengatakan bagaimana untuk mengasihi, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan dalam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kita belajar untuk mengasihi sesama. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami yang tiada batasnya kami rasakan. Engkau sudah mengampuni kami, Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami, Engkau mengangkat kami, Engkau memberkati kami, Engkau menuntun hidup kami, dan hari ini Engkau memberikan waktu kepada kami untuk beribadah. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk firman Tuhan yang juga boleh disampaikan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, Engkau menyucikan, menguduskan, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh menerima dan dapat melakukannya, karena Engkau yang memampukan kami untuk dapat melakukan. Terima kasih ya Bapa, berkati waktu ini, baik kami yang ada di gereja maupun yang di rumah. Jauhkan dari kemalasan dan juga jauhkan dari rasa ngantuk
tapi kami mau mendengar akan firman-Mu. Biarlah ibadah kami pada hari ini tidak sia-sia. Kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di gereja dan di rumah. Apa kabar semua? Ya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah, dan untuk yang isoman di rumah juga cepat sembuh. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 39. Tema firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bersabdalah Tuhan, kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya, firman Tuhan ini yang Tuhan sendiri katakan sepertinya singkat tetapi luas. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih ini bukan hanya ucapan atau slogan, tapi sebuah perbuatan. Kasih bukan sekedar perasaan, aku mengasihi kamu, aku mengasihi sesama orang percaya, tetapi kasih itu perilaku. Kasih itu bukan teori, ya. Banyak teori, kalau kasih itu harus ini, teori ya. Tetapi kasih itu bisa dirasakan, bisa dinikmati, dan menjadikan sukacita. Bagaimana supaya kita mempunyai kasih terhadap sesama seperti yang Tuhan inginkan? Karena kasih yang didengang-dengungkan oleh dunia itu bukan kasih. Kasih yang Tuhan inginkan adalah kasih. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita pun dapat mengasihi. Kita membaca dari Yohanes pasal 15 ayat 5 dan juga 9 sampai 12. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 disambung dengan 9 sampai yang 12. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi
seperti aku telah mengasihi kamu. Seorang yang telah merasakan kasih Tuhan dan tetap tinggal di dalam kasih-Nya, hanya dia yang dapat mengasihi sesama dengan benar. Karena orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan, yang mentaati firman-Nya, yang mempunyai relasi dengan Tuhan, dia mempunyai buah-buah roh. Dia akan menghasilkan buah-buah roh. Salah satunya adalah kasih. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, kasih yang kita berikan bukan kasih yang sejati, bukan kasih yang Tuhan inginkan. Tetapi kasih yang Tuhan mau, kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita tinggal di dalam persekutuan dengan Dia setiap hari, kasih Tuhan itu terus tinggal dalam hati kita dan kita berbuah, sehingga setiap apa yang kita lakukan itu karena kasih. Jadi persekutuan dengan Tuhan setiap hari membuat sukacita kita penuh. Dan sukacita yang penuh itu, sukacita di dalam Tuhan, mempengaruhi sikap kita terhadap orang lain. Sukacita yang di dalam Tuhan mempengaruhi perbuatan kita terhadap orang lain. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia dapat saling mengasihi. Bukan hanya senang terima kasih, tetapi ya menerima kasih, tetapi juga mengasihi, menyatakan kasih kepada orang lain. Di dalam Matius pasal 5 ayat 16, Matius pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jelas bahwa persekutuan dengan Tuhan menghasilkan hidup di dalam terang, hidup di dalam sukacita Tuhan, hidup di dalam terang. Dan terang itu bercahaya di depan orang. Sekalipun orang itu tidak tahu kita orang Kristen, tapi dia sudah tahu. Kita tidak mengatakan bahwa kita Kristen, tapi orang itu sudah mengerti, pasti dia orang Kristen. Ya. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Persekutuan dengan Tuhan membuat kita bersinar terang di depan orang, melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik, dan mereka pun dapat memuliakan Tuhan. Perbuatan baik yang tidak timbul dari buah roh itu sia-sia. Tetapi perbuatan baik yang timbul dari buah roh, dari persekutuan dengan Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Jadi perbuatan baik, kalau melalui persekutuan dengan Tuhan, apa yang kita buat dapat membuat orang lain ikut memuliakan Tuhan, ikut percaya kepada Tuhan. Kalau mereka melihat perbuatan kita yang baik, mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau itu hasil dari persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk melakukan, maka perbuatan baik kita yang kecil apapun, hanya memberi minum kepada hamba Tuhan, pada orang percaya, itu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Memberi segelas air, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, bagaimana lagi
kita menyatakan kasih Kristus kepada sesama yang Tuhan inginkan, yang memuliakan Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab, ya, tapi saya hanya memberikan beberapa saja. Yang pertama dari Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayat 36 sampai 39. Beberapa contoh dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 39. Saya akan bacakan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Salah satu contoh perbuatan baik yaitu melalui Dorcas. Di sini dikatakan dia adalah seorang murid perempuan. Dia seorang murid berarti seorang yang sudah percaya dan menjadi murid Tuhan. Dia semasa masih hidup, dia memakai talentanya, yaitu apa? Dia pintar menjahit. Dan dia peduli pada teman-teman jandanya yang kurang mampu. Dia menjahitkan baju untuk mereka. Kepedulian Dorcas terhadap teman-temannya yang janda-janda ya. Kadang ya karena Dorcas ini mungkin juga janda, jadi dia tergerak juga untuk memperhatikan yang janda-janda. Oh, bajunya ini kurang bagus. Oh, ini bajunya cuma 2 atau itu terus enggak ganti-ganti. Dia pakai uangnya, dia pakai kemampuannya menjahit. Dia jahitkan baju untuk janda-janda ini. Sehingga pada waktu meninggal, Dorcas ini meninggal. Janda-janda ini menangisi dan ceritakan pada Petrus, ini loh baju-baju yang dijahitkan oleh Dorcas. Dia melakukan pekerjaan, dia melakukan kasih, menyatakan kasih dengan mempedulikan teman-temannya yang janda, dengan memberikan apa yang dia punya. Dengan talentanya dia menjahit. Oh, dia enggak cari yang lain, tapi dengan talentanya, dengan uangnya, mungkin dia enggak terlalu kaya. Tapi di sini dikatakan dia banyak memberi sedekah. Ya, sedekah itu enggak harus banyak, semampunya, tapi hati yang tergerak untuk memberi. Itu ada dari Dorcas. Bagaimana dengan kita? Apa talenta kita yang kita sudah persembahkan? Apa talenta kita yang sudah kita pakai untuk menolong orang lain, mempedulikan orang lain? Dorcas memakai talentanya menjahit. Dia peduli pada teman-temannya yang kurang mampu, yang tidak punya pakaian. Dia memberikan dengan sukacita. Saya yakin dia memberi dengan sukacita, karena semua orang yang diberi, semua orang menunjukkan pemberian Dorcas. Ini loh yang dijahitkan oleh Dorcas semasa dia hidup. Di sini dikatakan bukan 1 orang ya,
Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Hatinya lembut, dia murah hati dengan keberadaannya. Dia memberi apa yang dia punya. Kemudian ada contoh lain dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 26. Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 26. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Priskila dan Aquila yang Tuhan pakai untuk mempedulikan seorang muda, yaitu Apolos. Dia memberikan waktu untuk menjelaskan kepada Apolos apa yang masih kurang dalam pengertiannya. Dia membawa Apolos ke rumahnya, kemudian dia mengajari Apolos. Dia memberi waktu untuk membawa Apolos ke rumahnya. Mungkin juga bukan hanya ngajar, tapi pasti juga dikasih makan ya. Kalau seseorang dibawa ke rumah, pasti kasih makan. Ya, ada kemurahan hati dari Priskila dan Aquila. Dia memberi waktu untuk membimbing, mendoakan seseorang. Kita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Siapapun kita, laki-laki dan perempuan. Kemarin di PW Eunike, bukan saya ya, tapi Tuhan menaruh dalam hati saya supaya ibu-ibu ini saling mendoakan, memberi waktu untuk call dari WA dan mendoakan temannya. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mempunyai pergumulan, kita doa. Tapi bukan konseling ya, hanya mendoakan. Memberi waktu. Kadang kita katakan sibuk, tetapi kita punya waktu untuk nonton TV. Kita punya waktu untuk main game, ya untuk anak-anak muda. Kita punya waktu untuk yang lain, tapi coba, adakah waktu untuk mendoakan? Doakanlah hamba Tuhan di tempat ini. Anak-anak muda, orang tua, ya. Doakan kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Doakan mentor-mentor yang melayani. Kami juga mendoakan semua jemaat tempat ini. Mari kita saling mendoakan, memberi waktu untuk mendoakan. Ya, hari Rabu itu tiap kali diundang untuk ayo ikut doa. Hanya paling lama 1 jam. Ayo mendoakan. Banyak pokok doa yang perlu didoakan. Yang ikut ya ini saja ya. Hamba-hamba Tuhan saja dan beberapa majelis. Ayo berikan waktu. Kasih itu mau memberi waktu
mau memberi telinga untuk mau memberikan doa untuk sesama. Priscilla dan Aquila Tuhan pakai untuk menolong Apolos. Tapi saya yakin bukan hanya Apolos yang dia tolong. Banyaklah yang lain. Tapi tidak diceritakan di sini sebut semua nama. Tapi orang yang sudah memberikan waktu untuk menolong seseorang, dia pasti terus tergerak untuk menolong yang lain, menolong yang lain. Mendoakan yang lain, membimbing yang lain. Mari kita berdoa supaya gereja kita, Tuhan gerakkan kasih Allah itu untuk menolong, membimbing, mendoakan saudara-saudara seiman, khususnya yang sudah lama tidak datang atau yang sakit, yang punya masalah. Mari kita beri waktu kita sedikit untuk mendoakan. Kasih mau memberi waktu, bukan hanya talenta, tapi waktu dan perhatian. Yang ketiga dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang berdosa kalau sudah dipulihkan oleh Tuhan, dia tidak pelit. Orang berdosa yang sudah diampuni dan lahir baru, dia pasti bisa untuk membagi apa yang dia punya dari hasil kerja kerasnya. Mungkin dia tidak kaya, tidak harus kaya baru bisa membagi. Tetapi apa yang dia bisa lakukan dan menghasilkan uang, dia dapat membagi. Tidak harus banyak, sesuai dengan kemampuan. Tetapi kalau Tuhan menggerakkan, dia bisa memberi. Ya, saya dan Pak Sartono dulu mengajar anak-anak saya untuk peduli pada orang lain saat mereka masih kecil. Ya, saat mereka masih kecil. Dan ya Tasya, Grace, dan Yosua. Dan saya bersyukur kalau ya sampai saat ini Tasya, Grace, dan Yosua Tuhan pakai untuk peduli, ya, untuk peduli. Enggak banyak, kadang dia ya memberikan dengan apa yang mereka punya. Tasya juga sering, walaupun dia kadang tidak ada pekerjaan, tapi dia sharing tentang temannya, tentang ya orang-orang yang membutuhkan, dan juga kemudian dia mengirim, ya tidak banyak, 150, 200 untuk temannya, yang kadang dia tidak butuh kuenya, temannya menawari, mau beli kue saya jual kue. Dia beli, padahal aku enggak butuh. Tapi karena temanku ini jual kue untuk hidupnya, untuk anaknya, aku mau beli. Ya dia membeli kuenya. Ya saya bersyukur kepedulian itu harus dimulai dari saat kita kecil sebenarnya, dan dari saat
Ya, orang tua perlu mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mempedulikan orang lain. Bukan hanya mempedulikan orang yang kecil, tapi mempedulikan ya semua orang yang membutuhkan peduli kita. Kadang kalau pergi ke mana itu, Grace lihat orang tua yang jualan kerupuk atau jual apa, "Ma, tak beli ya ini, kasihan orang ini, kasih kembalian, nggak usah kembali ya." Ada kepedulian kepada orang lain, tapi bukan itu yang Tuhan inginkan, bukan hanya itu. Tapi kita perlu sungguh memupuk rasa peduli terhadap orang lain, kasih pada orang lain dengan apa yang kita punya. Orang yang dipulihkan oleh Tuhan selalu rindu untuk mempedulikan orang lain. Selalu rindu berbagi apa yang aku bisa bagikan. Untuk menghibur, untuk menolong, untuk membawa orang itu bersuka cita. Amsal 11 ayat 24. Amsal pasal 11 ayat 24. Ada yang bisa membacakan? Oke, kalau enggak saya yang bacakan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kalau Tuhan memberkati hidup kita, kalau kita memberi, menyebar harta bukan artinya kita boros ya, terus bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang gitu. Bukan itu. Tapi sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kita memberi untuk pekerjaan Tuhan yang membutuhkan, untuk hamba Tuhan yang membutuhkan, untuk saudara seiman yang membutuhkan. Di sini dikatakan, kalau kita memberi melalui berkat Tuhan, Tuhan akan memberkati. Kita tidak akan berkekurangan kalau kita memberi. Ada yang memberi tapi bertambah kaya, Tuhan katakan. Ada yang menghemat secara luar biasa. Waduh, kalau tak kasih uangku karek sak gini, aku nggak bisa jajan. Aku nggak bisa kasih anakku uang saku. Waduh, ini lagi persembahan misi. Waduh, harus perpuluhan. Waduh, itu hamba Tuhan nggak punya sepatu. Gimana aku mau memberi? Wes gak jadi. Bulan depan aja. Bulan depan kebutuhan ada lagi, nggak jadi memberi. Ya. Tetapi orang yang diberkati oleh Tuhan, ya, saya harus hari ini Tuhan gerakkan saya melihat si A, dia membutuhkan ini, aku akan memberikan uang ini untuk aku, untuk anakku, mungkin untuk bulan depan. Saya yakin Tuhan akan memberkati. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, Dia memberikan tepat pada waktunya. Kalau kita juga punya kepedulian terhadap orang lain. Jangan kita menahan diri untuk tidak memberi dengan mementingkan kepentingan kita sendiri. Tetapi kalau kita memberi, ya, Tuhan sudah gerakkan dalam hati kita, si A ini butuh ini. Ya, kadang-kadang kita kurang memperhatikan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu dicukupi oleh Tuhan sendiri. Ya. Apalagi hamba Tuhan yang masih muda, Tuhan cukupkan. Kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan, tapi Tuhan mau memakai jemaatnya
untuk memperhatikan. Saya mengatakan ini bukan meminta untuk hamba Tuhan, tetapi saya menggerakkan jemaat untuk peduli terhadap hamba Tuhan. Karena kalau kita memperhatikan, Tuhan juga akan memperhatikan kita dan keluarga kita. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu murah hati. Dan juga terakhir dalam Galatia 6 ayat 1. Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kasih itu mudah memaafkan dan mau mengampuni, memaafkan yang mengampuni ya, dan membimbing orang itu untuk kembali ke jalan yang benar. Tidak mudah, kadang-kadang seperti orang-orang Farisi yang menjumpai seorang wanita yang kepergok sedang berzinah, langsung dihadapkan pada Yesus. Ini mau diapakan no? Ya. Tuhan Yesus ini mau diapakan nih? Dulu Musa katakan harus dilempari dengan batu sampai mati. Ya. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak ada kasih. Tetapi Tuhan katakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mengampuni dan Tuhan mengatakan bahwa jangan berbuat dosa lagi. Orang yang murah, yang mengasihi adalah orang yang murah hati. Dan dia mau mengampuni, membimbing orang yang salah ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kita akan baca terakhir dari Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kasih itu adalah perbuatan baik yang memuliakan Allah. Apapun yang kita lakukan, kalau kasih dari kasih Allah yang tinggal dalam hati kita, semua akan kembali untuk memuliakan Allah. Bukan untuk mencari puji-pujian bagi diri sendiri. Oh, aku ini sudah berbuat baik. Tetapi menjadi kepujian bagi kemuliaan Allah. Orang lain memuliakan Allah. Orang percaya ataupun yang tidak percaya, dia akan memuliakan Allah. Dan mereka akan merasakan kasih Allah. Ya, pada saatnya Tuhan akan membuka hatinya untuk juga menerima Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita rindukan bahwa kita sungguh dapat mengamalkan kasih yang Tuhan rindukan. Kita lakukan supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami melakukan apa yang baik.
melalui kasih yang Tuhan ajarkan, melalui kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami boleh mengasihi sesama kami. Kami boleh amalkan kasih kami dengan perbuatan baik kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh berguna. Selama kami masih diberi kesempatan untuk hidup, biarlah kami memuliakan Tuhan melalui apa yang dapat kami buat, sehingga orang lain juga boleh menikmati kasih-Mu. Engkau memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah semua jemaat Tuhan sungguh digerakkan oleh kasih-Mu. Mereka yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan berkati sehingga mereka dapat membagi apa yang mereka punya. Pertama untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk rumah Tuhan, untuk saudara-saudara seiman. Biarlah kasih itu nampak Tuhan, kasih itu boleh nyata dalam hidup kami. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, gereja kami. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat di tempat ini. Kami rindu bahwa semuanya yang sudah mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya, yang sudah mengalami berkat Tuhan dalam hidup, boleh terus bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari ini, di mana Tuhan sudah mengizinkan kerjasama kami dengan Ciwek diperpanjang. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan bagi gereja kami, sehingga gereja di Melbourne bisa sungguh memperhatikan untuk gereja di tempat ini, khususnya untuk dana pendidikan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, supaya kerjasama kami ini tidak sia-sia. Kami hanya mau menerima, tetapi kami juga mau mendoakan mereka. Engkau pakai mereka untuk menjadi berkat, bukan hanya bagi gereja ini, tetapi bagi sesama mereka di sana. Engkau memberkati gereja di Ciwek, Engkau memberkati hamba Tuhan yang melayani, juga majelis di sana, dan juga tim yang akan terus meneruskan kerjasama ini. Biarlah kami dapat terus saling mendoakan, saling menopang di dalam kasih. Kami juga berdoa untuk kondisi COVID yang semakin naik. Kami berdoa untuk jemaat yang terkena, yang saat ini sedang isoman, yaitu Bapak Sigit. Engkau menolong supaya Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa supaya seluruh keluarga Tuhan jaga dan lindungi dari virus ini. Dan Tuhan juga menjaga kami semua dari virus COVID. Kami yang bekerja, kami yang melayani, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kemanapun kami pergi, kami membutuhkan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Mergi yang masih sakit setelah COVID. Tuhan sembuhkan secara sempurna. Engkau menolong supaya Ibu Mergi juga di saat isolasi mandiri ini juga dia boleh merasakan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini juga kami bersukacita bersama dengan Saudara Rainer yang berulang tahun pada hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama ini. Dan biarlah untuk hari-hari ke depan Engkau memberkati kehidupannya, pelayanannya. Dan biarlah dia Tuhan pakai terus untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nanti akan diawali dari Mas Leo ke belakang dan selanjutnya. Sebelum persembahan dikumpulkan, saya akan bacakan firman Tuhan. Terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dipersilakan dan akan diiringi pujian. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, dan lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan segala usahamu, di dalam pekerjaan dan segala usahamu. Mari kita bawa di dalam doa persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena berkat Tuhan pada pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas setiap berkat yang sudah kami nikmati di sepanjang hidup kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini ya Tuhan yang kami kumpulkan ini boleh menopang, mendukung segala pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kami mohon waktunya sebentar. Kita akan melihat bersama-sama video dari PAUD TK Tunas Aletheia, yaitu tentang penerimaan murid baru. PAUD kita tahun ini masih membutuhkan sekitar 25 anak-anak lagi yang diharapkan bisa masuk di tahun ajaran depan ya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa ya sedikit mempromosikan, atau kalau ada tetangga yang anaknya sudah usia sekolah, bisa diarahkan untuk mendaftar di PAUD Tunas Aletheia. Mari kita lihat bersama.
Mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat. Jika tanpa kasih cinta, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami, andaikan Ku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
silakan saat teduh.